tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Di tengah kasus yang menyeret suaminya, Dr. Reni Effendi tetap setia mendampingi sang suami, Dr. Richard Lee, yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kesetiaannya pada sang suami tidak luntur, apalagi berkurang meski kasus besar tengah sedang menjeratnya. Sementara itu, Dr. Samira atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Detektif alias Doktif, belum sepenuhnya puas atas penahanan terhadap seterunya, Dr. Richard Lee. Ditemani kuasa hukumnya, Doktif dengan tegas meminta Polda Metro Jaya memeriksa istri Richard Lee, Dr. Reni Effendi, terkait dugaan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Doktif juga mendesak agar aset milik istri Richard Lee disita sebagai bagian dari konsekuensi hukum atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya selama ini. Desakan Doktif agar istri Richard Lee diseret dan dilakukan pemeriksaan bukan karena perseteruannya dengan Dr. Richard Lee, melainkan adanya kecurigaan mengenai aliran dana yang ia telusuri, transaksi yang selama ini mengalir atas nama istri Richard Lee. Ci, sedikit dulu Ci. Seperti apa? Kondisinya gimana Ci? Sedikit Ci. Ada yang dibawa. Ada yang dibawa Kak ke ini Ci. Mungkin nyangka nggak sih mungkin? Pasti kita pengen Ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan Doktif sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa Bang Sunan? Karena Doktif tahu, Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce, ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRE, ya. Dan lucunya setelah kasus ini naik sidik Bang, dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Ya, jadi di sini Dokter pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini. Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi CV. Untuk apa? Apakah untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan, seperti itu. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE istrinya. Seperti itu. setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Siapapun itu. Kalau ada aliran dana itu kepada siapa? Itu juga harus disita. Yang kedua, ketika aliran dana tersebut dibeli, misalnya contoh aset dan lain sebagainya, memang juga harus disita. Jadi TPPU itu berlaku untuk siapapun. Dan pasal 55 itu adalah kepada siapa yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Tidak boleh itu tidak. Nanti saya lihat bahwa tadi dokter sudah sampaikan, tapi memang Polda Metro Jaya pasti akan menerapkan itu. Karena setiap kejahatan itu pasti, apalagi kejahatan terkait dengan undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen, pasti ada dana yang mengalir. Nah, aliran dana itu ke siapa? Penikmatnya siapa saja?
Ketika aliran dana itu dinikmati oleh seseorang, apalagi ini adalah aliran dana dari hasil kejahatan, memang harus disita dan diblokir. Yang kedua, ketika sudah dibelikan aset, aset tersebut juga harus disita untuk negara. Doktif tidak hanya menyinggung peran istri Richard Lee dalam dugaan tindak kejahatan terkait pelanggaran konsumen, tetapi juga menyoroti fasilitas spesial yang diterima Richard Lee di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Doktif menuding, jika selama dilakukan penahanan, Dr. Richard Lee kedapatan menggunakan handphone. Selain itu, Doktif juga mempertanyakan aparat kepolisian yang tidak meminta Richard Lee untuk melepas rambut palsu. Doktif berkeyakinan jika Richard Lee selama ini menggunakan rambut palsu. Bapak Dittahti AKBP Ardanto Nugroho. Ya, untuk Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Doktif agak sedikit kecewa kemarin terhadap penyidik PMJ. Boleh ya sedikit kecewa, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena seorang tahanan itu wajib tidak boleh menggunakan wig. Betul, Bang Sunan? Jadi kemarin itu seorang tersangka DRL masih menggunakan wig pada saat ditahan. Wig. Kenapa? Karena ditakutkan dia menggunakan wig, ya itu bisa dia menyembunyikan misal seperti silet ya atau apa dia sembunyikan di balik wignya. Itu bisa menyakiti dirinya sendiri atau senjata di dalam tahanan. Barang berbahaya. Betul, dan memang tidak boleh. Jadi untuk kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, mohon memang pada saat kemarin itu ditahan dengan menggunakan borgol, tersangka DRL masih menggunakan wignya. Ya, jadi Doktif mohon di dalam tahanan mungkin dia tidak boleh menggunakan wig lagi karena emang aturannya seperti itu ya. Dan Doktif juga mendengar kabar dari dalam rutan Polda Metro Jaya bahwa beliau masih menggunakan handphone secara bebas. Ya, tadi Doktif mendapatkan informasi di dalam tahanan. Memang nggak boleh. Di dalam tahanan. Jadi tadi informasinya seperti itu. Jadi Doktif mohon khusus kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Doktif mohon dengan sangat jangan berikan fasilitas spesial kepada saudara tersangka DRL, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ketahuan ke publik. Jadi sampai nanti saudara DRL terlihat menggunakan handphone secara bebas di dalam ruang tahanan Tahti Polda Metro Jaya. Karena informasinya Doktif dapat itu seperti itu. Dalam tahanan itu ada aturannya. Satu, wig nggak boleh, harus celana pendek, baju kos. Karena takutnya yang bersangkutan mungkin dengan celana panjang, dengan baju panjang bisa menghilangkan nyawanya. Dengan wig bisa menyembunyikan barang-barang berbahaya seperti pisau, silet, dan lain sebagainya. Dan handphone memang tidak boleh itu diberikan kepada tersangka menggunakan secara bebas. Kecuali misalnya ada kunjungan dari keluarga, dari tokoh agama, itu wajib. Karena memang itu aturan hak kita. Tapi memberikan handphone kepada tersangka, apalagi menyiarkan secara langsung dalam tahanan atau menelpon bebas 24 jam, itu tidak diperbolehkan. Kita harus kembali kepada aturan bahwa semua orang tahanan itu di bawah perlindungan kepolisian. Jangan sampai dia karena punya akses atau ada oknum yang memberikan akses, akhirnya nama kepolisian akhirnya kesorot gara-gara urusan oknum ini itu. Iya, jadi diduga memang tersangka DRL ini berusaha untuk menghubungi berbagai macam yang bisa dikontak melalui akses handphone yang bisa diakses oleh beliau setiap saat. Kamu jangan lupa tersangka DRL ya, dengan statement kamu yang kamu bilang bahwa Nikita tidak boleh menggunakan handphone di tahanan. Pada saat itu kamu menduga Nikita yang menggunakan handphone di dalam tahanan dan kamu mengkritik keras saat itu. Dan sekarang Doktif tagih ke kamu. Ya, kamu jangan menjadi orang yang melakukan pelanggaran juga seperti itu. Jadi taati aturannya. Ya, gitu, seperti itu. Taati aja, jalani aja prosesnya. Selain menyinggung nama istri Dr. Richard Lee, Doktif juga menyinggung pengusaha skincare Sheila Saukia yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penahanan usai disebut-sebut mangkir pada saat pemanggilan dengan alasan sakit. Dan betapa terkejutnya Doktif saat mendapati Sheila Saukia yang berada di Malaysia justru tidak sedang berobat, melainkan sedang membuat konten. Akibat adanya kejadian itu, Doktif mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya dalam mengusut kasus dugaan illegal akses dan persekusi yang dilaporannya setahun lalu. Untuk kasus illegal akses, ya Doktif ingin menanyakan follow up dari Polda Metro Jaya, Cyber Polda Metro Jaya.
bagaimana kelanjutan tentang laporan Doktif atas illegal akses yang diduga dilakukan oleh Sela Sokia alias Rahma. Ya, kenapa? Karena surat penyitaan akun Igoy, ya, salah satu medsosnya saudara SS ini sudah keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat penyitaannya itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sudah. Tetapi sampai detik ini akun tersebut belum disita. Masih aktif. Masih aktif. Ya. Dan saudara SS sudah dipanggil ke cyber. Tetapi dia pulang dan belum menyerahkan akunnya dengan alasan dia sakit. Jadi sepertinya sekarang alasan sakit ini menjadi alasan yang sangat biasa sekali. Ya, jadi dia dengan alasan sakit dia pulang dan dia beralasan dia akan ke Penang, Malaysia. Ternyata pada saat dia berangkat ke Penang, Malaysia, dia buat konten yang sama sekali tidak ada unsur sakit. Ya. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia pun melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi Doktif mohon penyidik untuk yuk mohon dengan cepat ini bagaimana? Seperti apa kelanjutan? Karena hampir 1 tahun juga pelaporannya. Gitu. Ya, untuk persekusi juga seperti itu. Kemarin Doktif lihat barang buktinya sedang dilakukan cek lab forensik. Jadi dimasukkan ke lab. Tapi itu pun sudah cukup lama, kurang lebih 2 bulan. Jadi itu juga menanyakan ke cyber kenapa kok begitu lama untuk cek lab forensik atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh SS. Sementara itu, terkait penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Richard Lee, Doktis mengungkap jika Richard Lee tidak kooperatif, termasuk mangkir dari pemeriksaan dan tidak melakukan wajib lapor. Karena hal itulah, penyidik Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Richard Lee di rumah tahanan Polda Metro Jaya sebelum berkas perkaranya dilimpahkan kejaksaan untuk disidangkan. Dan berikut penjelasan Doktif atas kronologis penahanan Richard Lee yang dilakukan Polda Metro Jaya belum lama ini. Alhamdulillah malam kemarin tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Alasannya apa? Seperti yang sudah dirilis oleh Kabid Humas Bapak Budi Hermanto, Bang Buher panggilannya. Jadi bahwa memang saudara tersangka DRL ya, ini mangkir dari wajib lapor. Ya, jadi Dokter mendapatkan info bahwa memang DRL ini mangkir. Itu yang pertama. Jadi Dokter juga sempat menanyakan, maksudnya kok bisa ya seorang tersangka DRL yang sudah diberikan keringanan yang luar biasa oleh Polda Metro Jaya melakukan wajib lapor tapi mangkir dan tidak ada konsekuensi apapun. Ya, tetapi pada saat itu Dokter mendapatkan kabar, oh tidak Dok, Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih. Jadi kita akan adakan panggilan terhadap tersangka DRL itu di tanggal 3 Maret 2026. Di hari Selasa pada saat itu. Dan ternyata guys, pada saat Doktif bangun ya pagi itu kan, kurang lebih di jam 10-an lah, 10 pagi itu Doktif buka scroll TikTok. Doktif melihat saudara tersangka DRL ini sedang melakukan live TikTok. Ya. Jadi di situ Doktif kaget luar biasa. Loh, bukannya dia harusnya ada jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu juga Doktif langsung laporkan ke Polda Metro Jaya dan langsung ditindaklanjuti. Jadi mereka langsung mengawasi, langsung melihat seperti apa, apakah betul memang melakukan live TikTok dan diteliti gitu. Dan ternyata memang beliau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada saat tanggal 3. Menyinggung penahanan terhadap tersangka Richard Lee, kuasa hukum Doktif Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak menyambut baik. Dalam kacamata hukum, pasal yang disangkakan terhadap Richard Lee, yakni di atas 5 tahun, memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan. Mengingat, dikhawatirkan jika Richard Lee melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Richard Lee sendiri dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Konsumen terkait produk kecantikan yang dijualnya selama ini. Atas dugaan itulah, Richard Lee ditetapkan menjadi tersangka
sebelum dilakukan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya belum lama ini. Para pengusaha skincare itu tidak kebal hukum. Ya, ini sudah kita buktikan saat ini bahwa DRL yang katanya orang-orang itu netizen bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum. Tapi faktanya saat ini mungkin dari tadi malam sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi kami harap para penegak hukum khususnya teruslah bekerja untuk melindungi masyarakat ya dari praktek-praktek yang merugikan kesehatan masyarakat. Kenapa saudara Richard Lee harus ditahan? Karena memang ancaman hukumannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang Kesehatan, itu ancamannya 5 tahun sampai 12 tahun. Memang wajib ditahan. Karena takutnya itu adalah menghambat proses hukum yang nanti akan terjadi. Kenapa seseorang harus ditahan dengan ancaman hukuman begitu besar? Karena satu, pastinya ada kecurigaan, dikhawatirkan dia melarikan diri. Ya, yang kedua dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti. Ya, atau melakukan perbuatan itu lagi atau mungkin mempengaruhi para saksi. Faktanya ketika dia ditahan, waktu di BAP dia pulang alasan sakit. Selanjutnya dia melakukan upaya hukum pra peradilan, itu hak dari para tersangka. Selanjutnya lagi, ternyata tadi dokter sampaikan bahwa ternyata dia tidak hadir dalam panggilan. Artinya dia tidak kooperatif. Sudah diberikan kelonggaran, tapi dia tidak kooperatif. Makanya saya sudah bilang bahwa polisi memang saat ini kadang misalnya dia tidak menahan karena alasan-alasan dari si lawyer pasti akan mengajukan permohonan dengan jaminan lah, dengan menyatakan bahwa akan kooperatif. Faktanya kejadian yang terjadi sama saudara DRL itu jangan sampai terjadi lagi. Ketika ancaman hukuman di atas 5 tahun sampai 12 tahun, memang si tersangka wajib dikerangkeng, ditahan karena kejahatannya besar. Kemarin hari Jumat 6 Maret 2026 pada pukul 20.50 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka DRL atas laporan dari masyarakat yang ini sudah berjalan dalam proses penanganan Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Beberapa waktu pemanggilan terhadap tersangka ini mangkir dalam artian tidak ada informasi terkait tentang panggilan tersebut, alasan untuk tidak hadir pada saat pemanggilan tanggal 3 Maret 2026. Begitu juga dengan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik dengan harapan tersangka tersebut melaksanakan wajib lapor. Tetapi wajib lapor juga tidak dihadiri, yaitu pada tanggal 23 Februari 2026 dan Kamis 5 Maret 2026. Sehingga pertimbangan dari penyidik pada saat melakukan pemeriksaan tambahan kemarin sebanyak 29 pertanyaan sehingga selesai dengan malam hari, dan pada malam hari kami ulangi 21.50 WIB dilakukan penahanan terhadap tersangka DRL. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.